Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Ada keputusan gila yang kemarin sudah kita jalankan, yaitu yang sempat mengguncangkan dunia. 1 Januari tahun 2020 kemarin kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya nilai ekspor nikel semulanya 17 triliun rupiah atau setara dengan 1,1 miliar dolar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar dolar di tahun 2021. Peningkatan 19 kali lipat ini baru satu komoditi. Oleh sebab itu, keberhasilannya akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Di Juni ini, bulan ini 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Namun pelarangan ekspor itu tentu saja akan berdampak pemutusan kerja yang sudah ada kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, di era Jokowi ini memang marak membawa konsep hilirisasi pada sektor tambang. Meskipun tengah menempuh jalan panjang atas gugatan kekalahan di perdagangan, dunia perdagangan, di organisasi perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization atau kita sering sebut WTO. Nyatanya tak membuat pemerintah pasrah dan berkecil hati. Terbaru pemerintah resmi melarang ekspor bauksit mulai tanggal 10 Juni kemarin tahun 2023, yang mana kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan oleh Bapak Jokowi yang tahun 2002 lalu. Ini ada sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, yakni tentang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu Undang-Undang Minerba. Dalam hal ini Menteri SDM Arifin Tasrif berharap negara mengimpor dapat memaklumi atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia pun sudah cukup lama untuk menjual komoditi tambang dalam bentuk mentah. Kalaupun nanti ada negara lain yang keberatan, pemerintah tak gentar. Bahkan ini mengatakan pihaknya siap untuk menggugat balik seperti yang terjadi pada kebijakan larangan nikel yang digugat oleh WTO. Menteri SDM memastikan saat ini belum ada keluhan dari negara pembeli atau istilahnya konsumen. Dan Arifin juga menuturkan pemerintah tidak ingin menjual barang-barang mentah. Lagi di samping itu pihaknya juga meminta untuk pelaku usaha untuk berkomitmen membangun smelter. Menurut Pak Arifin, pelaku usaha juga harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Di lain itu, Pak Jokowi sendiri memutuskan untuk melarang ekspor biji bauksit dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, Pak Jokowi menginginkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
lebih merata di Indonesia, di mana Pak Jokowi menyatakan larangan ekspor ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel. Jadi sudah tahu hasilnya, stop nikel itu luar biasa, makanya kita lanjutkan ke bauksit ya, yang udah dimulai diberlakukan sejak tahun 2000 Januari 2020 kan untuk nikel, yang pernah terbukti ya memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. Sebelum larangan ekspor nikel ya, atau Jokowi mengatakan ya bahwa nilai perdagangan yang diraih Indonesia itu dari penjualan produk itu hanya 1,1 ya. Tapi setelah kita stop ya, kita jual bahan setengah jadi atau bahan jadi meningkat menjadi lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi setara dengan istilahnya 17 triliun tadi ya. Ekspor bahan mentah ini pun melonjak ya setelah diproses ya 19 kali lipat ya. Yang kalau dihitung ya 326 triliun rupiah. Nah, Menteri SDM Pak Arifin memastikan dengan larangan bauksit itu tidak diekspor, bisa diolah di smelter dalam negeri. Dan beliaunya juga mengatakan sudah ada 4 smelter ya, untuk bauksit yang telah rampung untuk pengolahan bauksit ya. Artinya pemerintah sudah siap juga melarang, tapi smelternya udah kita siapkan. Nah, diproyeksi RI akan memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Diperkirakan dari penghasilan ini ya, stop bauksit itu 70 triliun rupiah, luar biasa ya. Pemerintah memang kerap kali menyebut hilirisasi ya, itu kunci negara menjadi negara maju ya. Dalam hal ini negara juga sudah mempersiapkan ya. Nah, jadi sekarang Indonesia itu nampak jadi negara paling seksi, atau negara-negara luar itu berlomba-lomba untuk menginvestkan dananya ke Indonesia ya. Bahkan realisasi investasi di Indonesia dari kuartal 4 di tahun 2022 mencapai 314,8 triliun rupiah. Wah, ini pencapaian yang luar biasa. Jadi hal inilah fondasi untuk jadi Indonesia menjadi negara maju. Makanya kita support dengan segala upaya kita agar supaya Indonesia betul-betul jadi negara maju. Sekian, terima kasih. Merdeka.